Kalau ada orang tak betul, maka kita bicara ini tidak betul, tapi dengan bukti. Mudah-mudahan dengan pesta demokrasi 14 Februari 2024 terpilihlah pemimpin-pemimpin, wakil-wakil rakyat yang adil dan amanah, insya Allah. Siap kita jaga? Seandainya doamu makbul, dan doa itu cuma satu, jangan minta suami yang soleh, karena ibu belum tentu mau berbagi dengan orang lain. Betul ibu? Saya cuma mancing mereka aja Pak. Tapi mintalah pemimpin yang adil. Kalau dapat pemimpin yang adil, maka satu kabupaten 4 lawang mendapatkan kebaikan dan keadilannya, insya Allah. Amin. Bapak Bupati suka dengan pengajian, Ustadz Somad mesti datang. Pak PJ pun suka dengan pengajian, Ustadz Somad mesti datang. Ketika Ustadz Somad datang, mereka dua-dua hadir. Inilah perlu ditiru persaudaraan ini. Di tempat lain, saya datang ceramah ke masjid. Saya tanya, Pak, ya, pengurus masjid yang lama mana? Sejak terpilih, nggak mau ke masjid lagi Pak Ustadz. Kisah nyata, true story. Masjidnya saya masih ingat sampai sekarang. Kenapa Pak Ustadz sebutkan namanya? Menjaga kode etik jurnalistik. Tapi di 4 lawang, jangankan masjid, jabatan politik, mereka masih tetap akrab bersaudara. Bersaudara di 4 lawang, bersaudara di surga Jannatul Firdaus. Kita doakan 2 orang baik ini masuk surga dua-duanya. Saya sebenarnya cuma ngetes hati orang 4 lawang. Padahal yang saya doakan cuma mereka berdua. Yang lain setuju aja. Padahal yang lain STJ, status tak jelas. Insya Allah yang mengaminkan tadi semuanya masuk surga. Yang tak mengaminkan masuk surga juga cuman daftar delay. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Masukkan kami semuanya ke dalam surgamu ya Allah. Jangan sampai tidak nyoblos, karena itu adalah hak warga negara kesatuan Republik Indonesia. Kalau ada yang bagi-bagi duit, ambil duitnya, jangan pilih orangnya. Setuju? Apa setuju nih? Jangan money politik. Kalau dia pakai duit, belum duduk aja udah pakai duit haram. Kalau dia duduk, dia akan mengembalikan duit haram. Haram pemimpin haram kita dudukkan. Betul? Kalau bapak ibu sudah dipaksanya bersumpah, ku kasih duit 500.000, kau bersumpah, sumpah aja. Wallahi, tallahi, billahi. Habis itu puasa 3 hari. Setuju? Setuju semua nih. Kalau dia bagi duit, dia memaksa, diambilnya fotokopi KTP, lapor ke Pak Kapolres. Setuju? Ambil dulu duitnya, baru lapor. Ini orang-orang jujur semua. Apapun kata saya, setuju aja. Entah karena kepanasan, wallahu a'lam. Ini kalau ditengok-tengok tenda ini, saya lama juga. Gimana orang ini mendesain tenda? Mestinya tenda ini kan di depan gitu kan. Ini dibuat berkeliling. Rupanya ingin mengingatkan seakan-akan kita sedang tausiah di Masjidil Haram. Ini tendanya keliling di tengah kepanasan. Yang paling tengah ini yang paling banyak pahalanya. Begitu cara menghibur orang yang kepanasan. Ya Allah, setiap tetes keringat saudaraku ini, balaslah kebaikan-kebaikan. Hapuskan dosa-dosanya ya Allah. Tapi hutang tidak. Jangan pulang dari sini besok ditagih orang hutang. Kapan kau bayar hutang? Kata Ustadz Somad, sebagaimana mengalirnya keringat kami semalam, begitulah dosa dan hutang kami sudah lunas. Itu bukan kata saya. Kalau tak percaya bisa diulang lagi ceramah saya hanya di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. 4 lawang. Yang pertama adalah bersaudara. Yang kedua, bagaimana Nabi di Madinah? Kepastian hukum. Ada seorang pencuri
namanya Fatimah. Siapa? Teringat pula saya istri saya di rumah. Fatimah bintil Aswad mencuri. Lalu mereka melobi Nabi. Bagaimana kalau dia jangan dipotong tangannya? Karena dia anak kepala suku. Malu kalau potong tangan. Nabi marah. Apa kata Nabi? Inna ahlaka man kana qablakum. Orang-orang sebelum kamu dibinasakan Allah gara-gara ini. Idza saraqa fihi mudha'if. Kalau yang mencuri orang lemah, rakyat jelata, dipotong tangannya. Wa idza saraqa fihi musyarif. Kalau yang mencuri orang kaya, anak kepala suku, pejabat, dibiarkan. Wallahi demi Allah, lau saraqat Fatimah binti Muhammad. Jangankan Fatimah anak si Aswad, anak Muhammad mencuri, kupotong tangannya. Ciri Madinah ada kepastian hukum. Insya Allah 4 lawang. Kalau mau madani seperti Madinah, maka mesti ada kepastian hukum. Ibu setuju kepastian hukum? Bapak setuju kepastian hukum? Kalau bapak ditangkap mencuri brondol, janganlah gitu Pak Ustadz. Mudah-mudahan bapak-bapak semuanya tidak ada yang mencuri. Amin. Andai ada yang pakai narkoba, ditangkap, dihukum mati, setuju? Saya tanya sekali lagi, pecandu narkoba, pengedar narkoba, sabu-sabu, pil anjing gila, lem kambing, tertangkap, tidak hanya sekedar dipenjara, ditembak mati, setuju? Siap ditegakkan? Wahai bapak-bapak anggota Dewan DPR RI, dengarlah aspirasi masyarakat 4 lawang. Mereka mau menjaga anak-anak mereka dari narkoba. Nanti kalau ada yang ditembak mati, maka matinya mati syahid. Mati syahid itu di Palestina, bukan bawa narkoba, mati konyol. Ya Allah, selamatkanlah anak muda kami dari narkoba, ya Allah. Yang SD insya Allah bisa kita jaga di rumah. Ibu bisa jaga anak SD di rumah. Bapak bisa jaga anak SD. Anak SD ditangkap Pak Kapolsek gara-gara beli lem kambing di toko bangunan. Mabuknya ya macam kambing itulah. Ditangkap Pak Kapolsek, ditempeleng Pak Kapolsek, kelopak. Apa kata dia? Saya tak takut sama Pak Kapolsek, saya cuma takut sama Allah. Itu yang cerita ke saya. Langsung Pak Kades, udah kacau negara kita nih Pak Ustadz. Bagaimana negara kita ke depan kalau anak-anaknya dirusak oleh narko? Saya pernah ceramah di kantor Kemenkumham. Bapak Kanwilnya Kristen, tidak Islam. Apa kata Pak Kanwil? Ustadz Samad, saya setuju pengedar narkoba tembak mati. Loh, kenapa Bapak setuju? Bapak tak Islam. Kalau dalam Islam, karena dia membahayakan nyawa balas nyawa, karena dia sudah menghilangkan nyawa orang, mati. Apa dasar Bapak? Apa kata Pak Kanwil? Jeritan orang yang sehat kena narkoba tidak sebanding dengan jeritan mereka yang jualan narkoba untuk memperkaya diri. Mereka memang layak ditembak mati. Bapak Ibu setuju? Ya Allah, jaga 4 lawang ini dari narkoba, ya Allah. Jaga 4 lawang ini dari khamar, judi, zina, LGBT. Alhamdulillah, anak-anak mudanya gagah-gagah. Itu yang pakai baju hijau, pakai topi hijau. Apa tulisan di segitiga itu? Hah? Ansor. Anak-anak Ansor, Masya Allah, tabarakallah. Hari ini yang mengawal saya 3 lapis. Lapisan pertama TNI, lapisan kedua Polri, lapisan ketiga Satpol PP, lapisan keempat Banser dan Ansor. Allahu Akbar. Kalau anak-anak muda kita ini dididik dengan baik, militan, insya Allah selamat dari zina, selamat dari prostitusi, selamat dari narkoba, selamat dari judi. Dulu orang kalau mau main judi panggil tetangga, betul? Nah, yang bilang betul ini pernah main nampaknya. Sekarang di dalam rumah dikunci, di dalam kamar dikunci, di dalam toilet dikunci, bisa main judi. Namanya judi. Oh, tahu semua nih. Curiga pula saya. Kita doakan bapak-bapak di polisi,
di Polri punya kekuatan untuk memberantas ini, insya Allah. Amin. Istrinya di rumah, istri-istri solihah yang tidak mau menerima duit haram. Amin. Pulang Pak pejabat ke rumah, apa kata dia ke istrinya? Istriku, tadi ada orang judi online bawa duit 1 koper, mau meminta izin. Kata saya tidak mau bawa duit 1 koper. Saya tidak mau kasih anak bini saya makan haram. Maka suami seperti ini adalah suami yang bertakwa. Dulu begitu. Dulu suami yang begini disebut bertakwa. Sekarang kalau dia cerita ke istrinya, kata istrinya, suami bodoh. Di balik bapak polisi yang tegar, di balik bapak TNI yang kuat, di balik pejabat yang berintegritas, ada istri solihah di rumah yang selalu mendoakannya, insya Allah. Amin. Apa kata Pak PJ tadi? Itu Qori'ah tuh istri saya tuh Pak Ustaz. Gara-gara dia Qori'ah itulah saya nikah dengan dia. Masya Allah, tabarakallah. Cantik karena rupa, wajah akan berubah. Cantik karena harta, harta akan hilang melayang. Tapi kalau cantik karena takwa kepada Allah, sampai ke surga tetap bersama. Amin. Bapak-bapak, adik-adik yang punya usaha sablon baju kaos, boleh ditulis di belakang. Cantik karena rupa akan terbang melayang. Cantik karena harta akan hilang. Cantik karena Allah, itulah yang kekal abadi hingga ke surga. Tapi baju kaosnya jangan dipakai sholat Jumat. Nanti orang nengok di belakang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kepastian hukum itu hanya ada di tangan orang yang punya martel, para hakim, pemimpin konstitusi. Kita tinggal di negara kesatuan Republik. Apakah kita pakai sistem kerajaan Sriwijaya? Tidak, kita tidak pakai raja, tapi kita pakai sistem demokrasi. Dalam demokrasi, orang dipilih, anggota dewan dipilih, anggota DPD dipilih. Siapa yang memilih mereka? Rakyat. Kalau begitu kekuasaan tertinggi di negara ini di tangan siapa? Siap memilih orang yang baik untuk mengeluarkan perda, peraturan daerah. Bapak polisi tidak bisa menangkap orang yang jualan khamar di pinggir jalan. Kalau ada orang jualan khamar pinggir jalan, bisa tak ditangkap? Nggak bisa. Nggak bisa, guys. Kenapa nggak bisa? Karena mesti ada payung hukum. Apa payung hukum? Perda, peraturan daerah Kabupaten 4 Lawang tidak boleh jual khamar sembarangan. Siapa yang mengeluarkan perda? Anggota DPRD. Siapa yang milih anggota DPRD? Paham? Jelas? Kalau mau kepastian hukum, pilihlah orang yang buat perda. Bapak polisi yang punya pistol, pistolnya tak bisa meletus kalau tidak ada aturan, undang-undang dari negara, perda dari kabupaten. Ceramah tidak selesai, ustadz ceramah berapi-api di masjid. Jangan pakai narkoba. Yang pakai narkoba tak sholat Jumat. Jangan minum khamar. Sampai keluar masjid, baru 2 belokan, orang sudah jual khamar. Kata ustadz, kenapa kau jual khamar? Emang masalah buat lo? Ceramah saya di pinggir jalan, tempat orang jual khamar. Ya ayyuhalladzina kafaru. Hai orang-orang yang ingkar, kenapa kalian jual khamar? Langsung mereka usir. Pergi kau sana soman. Saya tak ada kekuasaan. Tapi ketika ada payung hukumnya, ada perdanya, ada undang-undangnya, maka TNI Polri bisa bersikap, bisa menangkap. Itulah pentingnya kepastian hukum dari masyarakat yang mengerti dengan hukum. Kira-kira yang saya sampaikan ini jelas? Paham? Bisa ditangkap? Alhamdulillah. Siapa yang ditangkap? Pengedar narkoba. 4 Lawang. Tinggal berapa lagi? Saya ingat, cuman ngetes saja. Orang ini ingat apa tidak? Masya Allah, so sweet. Begitulah Ustadz Ali ini pedulinya sama saya. Sampai keringat saya menetes pun dia tahu. Apa tak sayang istrinya sama dia? Sama kita aja dia peduli, apalagi sama orang rumahnya.
Masya Allah. Adapun kalian adik-adikku, kalau kalian mau baik, maka insya Allah di negeri yang punya kepastian hukum yang baik, insya Allah semua anak-anak muda jadi baik insya Allah. Ya Allah, selamatkan anak muda di 4 Lawang dari narkoba, dari lem kambing, dari pil anjing gila, dari ganja dan sabu-sabu. Lama-lama jamaah pun curiga, Ustadz Somad kok tahu semua ini? Jangan-jangan dia makai juga. Nauzubillah, nauzubillah, nauzubillah. 4 Lawang. Yang keempat adalah Madani. Nabi keberapa? Ketiga. Saya pura-pura salah aja tadi. Yang ketiga adalah Nabi Muhammad di Madinah itu pertama mempersaudarakan, yang kedua kepastian hukum, yang ketiga membangun masjid. Ini 4 Lawang, kenapa pengajiannya tidak di masjid? Kenapa pengajiannya di tanah lapang? Karena tidak sanggup menampung jamaah sebesar ini. Kalau dibawa ke masjid, meletup masjidnya. Saya memang minta ceramah kalau subuh di masjid, tapi kalau malam sama siang jangan di masjid. Itu memang permintaan saya. Saya minta ceramah di tanah lapang, saya minta ceramah di stadion, saya minta ceramah di lapangan. Kenapa? Karena banyak orang yang takut ke masjid. Banyak orang takut ke masjid. Terus ditanya, kau kenapa tak ke masjid? Saya, Pak Ustadz, kebetulan mau ke masjid. Kemarin 2 hari ke masjid, kawan saya meninggal. Kenapa dibuat di tanah lapang? Ini lapangan apa ini? Lapangan kantor Bupati 4 Lawang. Jadi nanti ketika ditanya malaikat, pernah kau masuk kantor bupati? Pernah malaikat. Kapan? Sekalilah seumur hidup. Waktu pas acara tablik akbar Ustadz Somad. Ini tanah lapang kantor Bupati 4 Lawang menjadi saksi bahwa kita hari ini berbuat baik, bersolawat, berzikir, bertablik akbar, mendengarkan bacaan Quran, bersilaturahim. Maka insya Allah tanah yang sudah kita buat suci, jangan lagi dibuat dosa di atas ini insya Allah. Amin.